Menurut survei, mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju Presiden Jokowi menunjukkan pilihan politiknya di pemilu 2024. Betapa beratnya jadi Presiden Indonesia dengan jabatan politiknya. Ia tidak boleh menunjukkan preferensi politiknya. Lantas buat apa dia dulu dipilih jadi presiden dan menang jika tidak boleh menunjukkan sikap politiknya agar perjalanan politik ke depan berjalan landai, on the track, sesuai platform yang membuatnya dulu terpilih dan berlanjut. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres ataupun tidak, jika beda jangan baper. Dalam setiap survei, preferensi yang hendak disodorkan adalah yang terbanyak. Dalam survei elektabilitas calon presiden, selalu calon presiden tertinggi elektabilitasnya yang dihitung. Pernahkah ada survei atau polling yang menyodorkan capres mana, capres siapa yang paling tidak dikehendaki rakyat? Nggak pernah ada, bukan? Karena ya lembaga survei itu bisa diamuk massa mungkin kalau melakukan hal itu. Tapi baiklah, lupakan ide yang tidak lazim itu. Saya cuma ingin mengingatkan dalam setiap survei seperti itu, jika ada yang disebut mayoritas atau yang terbanyak, maka tentu ada yang minoritas. Dalam survei Litbang, sebuah media nasional beberapa waktu lalu, atas 502 responden, 76% setuju presiden netral. Hanya 21% setuju presiden menunjukkan pilihan politiknya. Sebandingkah 502 responden mewakili 150 juta penduduk Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu 2024? Pasti tidak. Betapapun dikatakan margin errornya tak sampai 1 digit pun. Kenapa? Ya karena angka-angka itu hanya berlaku saat itu, ketika dilakukan atau ditanyakan dan dijawab. Mengenai pilihan sesuatu yang belum terjadi, bisa berubah drastis dan cepat, tergantung cuacanya. Itu berbeda dengan quick count alias hitung cepat. Secepat apapun hitungannya, berdasarkan peristiwa yang sudah fix terjadi, post factum. Seseorang telah melakukan apa, bukan seseorang akan melakukan apa. Terhadap yang sudah dilakukan pun bisa terjadi bias. Apalagi terhadap apa yang belum dilakukan. Mau bukti? Dalam episode sebelumnya ada relawan yang dulunya bernama GP Mania, terus kemudian konon akan menjadi P Mania, karena konon pula yang semula mendukung GP kemudian mau beralih ke P. Mau beralih itu bisa jadi tidak jadi atau jadi dilakukan, tergantung pada centelan. Kembali ke soal survei setuju dan tidak setuju presiden menunjukkan dukungan politiknya atau tidak. Di situ terjadi tragedinya yang lucu. Dengan sistem electoral threshold, sistem dan mekanisme politik yang elitis serta transaksional, omongan presiden memang bisa jadi berbahaya, dan tentu saja karena rakyat yang dibilang pemegang kedaulatan itu hanya omong kosong. Kenyataannya rakyat tidak memegang kedaulatannya karena
pengetahuan dan kesadaran politiknya yang masih rendah. Masih rendah itu bukan dalam konteks bodoh, melainkan lebih dari sisi tingkat partisipasi dan inisiasi. Bodoh dalam pengertian masa bodoh dengan 1S, bukan masa bodoh dengan 2S. Walaupun masa bodoh dengan 2S itu juga menimbulkan masa bodoh dengan 1S juga. Ketika para elit politik menyebut rakyat sudah cerdas, saya kira itu hanya lambe turah belaka. Rakyat bukannya makin cerdas, tapi makin putus asa. Rakyat ingin memiliki kedaulatannya, tetapi sistem politik dan aturan pemilu dibuat sedemikian rupa sehingga memberi ruang munculnya oligarki. Bukti paling nyata dari itu semua, ya ciri yang paling menonjol bagaimana aktivitas politik itu lebih berdasarkan gerakan mobilisasi daripada gerakan partisipasi. Mobilisasi itu ya tentu membutuhkan partisipasi, tetapi partisipasi tidak selalu berangkat dari mobilisasi. Partisipasi bisa muncul dari jiwa dalam, dari sisi internal masing-masing individu dalam mendukung calon atau siapapun yang menjadi pilihannya, yang dinilai ideal, karena nilai itu yang jarang muncul. Di situ makanya tidak aneh jika ada mobilisasi relawan, organisasi relawan, kapitalisasi relawan, atau relawan yang tidak suka rela karena bisa jadi alat transaksi. Hingga dari relawan pendukung A bisa dengan cepat dibubarkan untuk kemudian beralih mendukung B. Masalahnya, dari sisi komunikasi politik, para politikus lebih suka melakukan eksploitasi massa daripada eksplorasi massa. Eksploitasi dengan memanfaatkan massa mengambang, massa bisu, silent majority, ketidakpedulian, itu yang lebih menguntungkan daripada melakukan eksplorasi dengan melakukan pendidikan politik, gerakan pencerahan, atau penyadaran publik akan hak-hak politiknya. Karena bagi politikus, alangkah beruntungnya penguasa bila rakyatnya tidak bisa berpikir. Dan karena kita ogah mikir ketika sebagian besar rakyat setuju agar presiden tidak menampakkan pilihan politiknya, yang direkomendasikan adalah presiden jangan ngasih dukungan pada capres tertentu. Menekan Jokowi itu adalah jalan pintas, sementara kesadaran untuk mendidik rakyat agar kuat, punya kesadaran politik dan berpikir dengan nalar sehat, tidak mudah baperan jika beda pilihan. Hal itu tidak pernah menjadi renungan bersama, karena kalau rakyat kuat, cerdas, kritis, nalar, tidak tergantung apapun omongan presiden. Meskipun juga jangan disalahkan kalau ada orang yang mengikuti omongan yang dianggapnya baik, dan juga sangat mungkin mengikuti apa yang dikatakan tidak baik. Lagian mau ngomong atau tidak ngomong, apalagi dalam posisi sebagai presiden, dalam masyarakat yang feodal, ya apa yang bisa dirahasiakan mengenai kecenderungan orang per orang. Misalnya saja kalau Jokowi menyayangi Anies Baswedan misalnya, kenapa dulu di reshuffle waktu jadi anggota kabinetnya? Tetapi kenapa Menteri PUPR misalnya tetap saja bersama Jokowi dalam 2 periode.
itu semua tentu bukan sesuatu yang sulit untuk dibaca. Ya, karena kepolitikan Indonesia mempunyai ruang depan dan ruang belakang, panggung depan dan panggung belakang. Ada banyak agenda di balik agenda depan, terlalu banyak bermain di panggung belakang daripada panggung depan. Jadi siapa capres 2024 yang bisa mengubahnya? 3 unggulan elektabilitas capres 2024? Jangan marah kalau saya bilang sama saja. Meskipun kalau menurut anjuran klasik para kiai NU, pilihlah yang terbaik dari yang terburuk daripada yang terburuk dari yang terburuk. Tapi tetap saja buruk. Karena yang kita butuhkan sebetulnya adalah sistem, bukan soal orang, apalagi uang. Walaupun tentu uang selalu menjadi alasan terbaik.